Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga untuk kita semua. Semenjak kita lahir sampai saat sekarang ini, nikmat Allah tidak ada henti yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Keislaman dan keimanan adalah sebesar-besarnya jalan yang mengantarkan seseorang berbahagia dalam hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terancam dengan kekal di azab dan neraka. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Tidak ada seorang pun yang terlahir ke dunia tanpa mengalami ujian sedikit pun. Seseorang yang kaya dan berharta, ia Allah uji dengan kekayaannya. Apakah ia bersyukur atau malah kufur? Seseorang hidup dalam kekurangan, maka tidak diragukan lagi, ini adalah cobaan kehidupan. Allah uji orang tersebut, apakah ia bersabar atau malah menempuh cara-cara yang Allah haramkan demi terbebas dari kemiskinan. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dari kalangan manusia agar kita sesama manusia bisa menjadi contoh rekam jejak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang mengalami kemiskinan, beliau sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan kemiskinan. Istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, dapur Rasulullah tidak pernah hidup apinya 3 hari berturut-turut. Siapa di antara kita yang menikmati kekayaan, beliau pun seseorang yang merasakan kekayaan. Beliau berikan seluruh dompet beliau yang banyak memenuhi antara 2 bukit kepada seseorang, agar orang tersebut dan kaumnya menerima hidayah Islam. Siapa yang bersedih mencela takdir karena kehilangan anggota keluarganya, beliau kehilangan ayah beliau ketika di dalam kandungan ibunya, ditinggal wafat ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Kemudian kakek dan pamannya pun wafat meninggalkan beliau. Beliau juga ditinggal 2 orang istri beliau di masa hidupnya. Beliau menyaksikan anak-anaknya wafat terlebih dahulu meninggalkan beliau. Namun beliau adalah hamba Allah yang paling bersabar. Namun terkadang karena kelemahan iman, sering mendengar ada orang-orang yang mengatakan, beliau kan Nabi dan Rasul Allah yang dibimbing oleh wahyu, jadi wajar beliau bersabar. Kalimat ini hakikatnya tidak patut diucapkan bagi orang-orang yang beriman kepada beliau. Buktinya ada orang-orang yang salih yang mereka bukan Rasul dan bukan pula para Nabi, namun mereka bersabar ketika ditimpa musibah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah seseorang yang memilih hidupnya dengan kesabaran ketika ditimpa musibah dan bersyukur di saat lapang. Cerita ini dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab At-Sikar. Abdullah bin Muhammad berkata, suatu hari ketika aku menjaga di daerah perbatasan Aris di wilayah Mesir, aku melihat sebuah kemah yang sempit di padang pasir yang terik. Lalu aku pun mendekati kemah tersebut. Aku melihat seorang laki-laki yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya pun tiada, ditambah telinganya sudah tuli dan mata yang telah rapuh. Namun aku mendengar dia mengatakan, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, atas
hamba-hambamu yang lain. Maka aku pun heran dengan apa ia katakan. Lalu aku mendekatinya dan aku tanyakan, wahai saudaraku, atas nikmat Allah yang mana engkau bersyukur? Ia mengatakan, diamlah. Kalau sekiranya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau ia datangkan api yang membunuh, tentulah api tersebut akan membakar tubuhku.